Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa bersama kembali berkumpul kali ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan kita melihat anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kali ini. Puji syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau sampai hari ini Engkau terus bekerja untuk menggenapi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, jikalau dalam menjalani hidup ini, mungkin kami tidak bisa melihat uluran tangan-Mu, kami tidak mendapat pertolongan-Mu, tapi ajar setiap kami, supaya kami bisa percaya kepada hati-Mu yang baik bagi kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik, karena itu tolonglah setiap kami, Tuhan. Dan kiranya Bapa, di kali ini Kau mengurapi setiap kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengaku dalam hidup ini butuh tuntunan daripada kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu mengubahkan hati kami, membuat kami menjadi lebih baik, serupa dengan gambaran anak-Mu, dan pada akhirnya kami menyenangkan hati-Mu, dan biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari Tuhan, urapi setiap kami tanpa terkecuali. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul kali ini, God knows what He is doing. Tuhan tahu apa yang Dia sedang kerjakan, Bapak Ibu. Ayat bacaan kita hari ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu biasa mendengar ayat ini dibacakan di kedukaan-kedukaan Bapak Ibu, tapi tidak ada salahnya kita belajar dari bagian ini kali ini Bapak Ibu. Nah, seorang teolog, Charles Spurgeon, Bapak Ibu, berkata demikian, Tuhan terlalu baik untuk menjadi tidak baik. Dia terlalu bijaksana untuk berkesalahan. Dan ketika Anda tidak bisa melihat uluran tangannya, percayalah pada hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibarat seorang anak kecil yang belum mengerti dengan baik maksud dan tujuan daripada orang tuanya, sedang mengerjakan apa untuk dirinya, tapi dengan begitu seorang anak kecil itu bisa percaya paling tidak kepada orang tuanya. Karena itu, mari Bapak Ibu, mari kita belajar percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan, tentu baik adanya. Karena kita tahu, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu. Rancangannya yang mendatangkan masa depan penuh harapan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan Ayub tadi, ketika dia mengalami kehilangan Bapak Ibu, ada harta hilang, anaknya juga hilang, kesehatannya dirampas, bahkan kemudian istrinya pun meninggalkan dia. Istrinya mengkhianati dia. Kemudian dia datang kepada Allah dan bertanya Bapak Ibu, meminta penjelasan kepada Allah. Namun Bapak Ibu, apakah ketika Tuhan datang, lalu Ayub itu menjadi lega karenanya? Apakah semua pertanyaan-pertanyaannya terjawab? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Jawabannya tidak. Bahkan untuk Ayub, Tuhan datang dalam badai, Bapak Ibu. Dengan suara mengguntur, dia berkata demikian, Bapak Ibu. Siapakah dia yang menggalapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di dalam Ayub pasal 38, Bapak Ibu, ayat 2 dan 3. Nah, saya coba membayangkan Bapak Ibu,
Gimana reaksi Ayub atau ekspresi wajah Ayub pada waktu itu? Dia yang percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang baik, yang suci, yang kudus, dan dia juga merasa dalam hidupnya melakukan kehendak Allah. Kita tahu bersama ketika anaknya bikin pesta, Ayub itu menjadi jalan pendamaian bagi mereka. Hidupnya jauh dari kejahatan. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan datang dalam badai, Bapak Ibu. Jadi Ayub yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan, menderita dan kesakitan. Tuhan datang, malah tuh si Ayub itu dikasih ceramah, Bapak Ibu. Diceramahi oleh Tuhan, dikuliahi oleh Allah. Tuhan bicara tentang sains, Tuhan bicara soal geografi, astronomi, flora dan fauna, bahkan Tuhan juga bicara tentang hukum. Saya membayangkan Ayub mungkin kaget, shock gitu ya. Ini Allah yang ku kenal bukan ya? Mungkin seperti itu Bapak Ibu, seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan, ketika saya masih kanak-kanak, saya melihat teman-teman sepermainan gitu ya. Apalagi khususnya laki-laki Bapak Ibu. Ketika kita main bersama-sama, lalu mungkin ada yang menangis. Karena anak-anak biasa main begitu ya Bapak Ibu. Lalu pulang. Pulang itu kadang-kadang ada orang tua yang menyambut tidak dengan rasa khawatir atau mungkin tidak menyambut dengan lemah lembut. Bahkan kadang-kadang ketika melihat anak nangis dan menangis gitu atau sedih, malah dimarahin Bapak Ibu. Ngapain kamu? Main sama siapa? Diinterogasi. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang dalam tanda kutip agak ekstrim. Melihat anaknya datang dengan menangis, dia sudah siapkan buroti, siapkan tali pinggang, rotan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Pada zaman itu hal yang biasa Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang sudah ada KPAI ya Bapak Ibu, jadi perlu berhati-hati. Nah, kalau kita perhatikan Ayub tadi, apakah seperti itu juga yang terjadi pada zaman itu? Jadi ada seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, hidupnya saleh, berusaha untuk mentaati kehendak Allah, lalu datang kepada Allah yang suci, yang kudus, tidak menjawab jawaban, malah diceramahi Bapak Ibu. Tentu dia kaget dalam tanda kutip Bapak Ibu, dengan kebingungannya. Ini Allah yang kukenal bukan ya? Kira-kira seperti itu. Nah, dalam kasus yang berbeda Bapak Ibu, saya teringat ketika Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita Bapak Ibu, ketika dia mengalami kesesakan, ketika hendak disalib itu Bapak Ibu, dia pergi ke Taman Getsemani, dia berdoa kepada Allah, anak Allah yang maha tinggi, orang yang saleh, tidak berdosa, melakukan kehendak Bapa, datang kepada Bapa yang suci, kudus, mulia. Dia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi." Tetapi Bapaknya tidak tolong. Kristus harus meminum cawan murka Allah, Bapak Ibu. Kenapa Kristus tetap taat untuk menjalani? Poinnya adalah Kristus tahu tujuan hidupnya. Kristus tahu untuk apa dia datang ke dalam dunia. Makanya dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu yang dikatakan Kristus. Kenapa? Karena dia tahu kehendak Allah dalam hidupnya. Dia tahu tujuannya datang ke dalam dunia. Lalu bagaimana dengan Ayub, Bapak Ibu? Seorang Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, bisa bertahan. Sehingga ketika semuanya diambil, anaknya diambil, hartanya diambil, istrinya mengkhianati, badannya sakit, dia tidak tergoyahkan imannya kepada Allah. Tetap berpegang teguh bahwa Allah tetap Allah yang baik. Bahkan dia berkata, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, ketika dia melihat mungkin situasi kondisi tidak mendukung, ketika dia tetap setia kepada Allah, tidak ada alasan bagi dia Bapak Ibu, karena dia sudah tidak punya apa-apa. Bahkan Bapak Ibu, jadi ketika dia melihat tidak ada keuntungan lagi yang harus dipertahankan, tetapi dia tetap memilih, tetap setia mengabdi kepada Allah. Nah, kenapa Ayub bisa bertahan Bapak Ibu? Apa kuncinya? Jadi di sini bahwa kita tahu, saya pelajari, saya melihat bahwa di sini Ayub menyadari
bahwa apapun yang dia punya, apapun yang dia nikmati, apapun yang dia bisa raih dan peroleh, dia percaya itu adalah anugerah Allah. Jadi poin pertama Bapak Ibu kuncinya, sadarilah bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Ayub berkata di dalam ayat 21 dikatakan demikian tadi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa ada orang marah? Kenapa ada orang protes? Kenapa ada orang meninggalkan Tuhan ketika dia sedang menjalani proses di dalam kehidupan ini? Kenapa Bapak Ibu? Salah satunya adalah dia melihat apa yang dia punya, apa yang dia raih, apa yang dia pakai, apa yang dia bisa nikmati, itu adalah milik kepunyaannya Bapak Ibu. Karena itu, ketika semua diambil, dia mengalami kesakitan. Karena dia pegang apa yang ada padanya dengan kuat. Sehingga ketika dicabut dengan paksa, itu meninggalkan luka yang amat dalam Bapak Ibu. Bukankah kalau kita baca dalam 1 Timotius ayat 6, pasal 6 ayat 7 juga mengatakan hal yang sama? Timotius 1 ayat pasal 6 ayat 7 mengatakan demikian Bapak Ibu. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Bapak Ibu. Jadi sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Bapak Ibu. Itu 1 Timotius berkata yang sama seperti apa yang Ayub ucapkan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan hidup, ketika kita mengalami penderitaan, ingatlah bahwa Allah menuntut respon dari umatnya yang benar dan tepat. Kita harus berespon dengan benar dan tepat. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekarang ini? Apa yang sedang kita rasakan? Apa yang sedang kita alami? Apa yang sedang kita pikirkan Bapak Ibu? Ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita di saat-saat sekarang ini. Mungkin kita sedang kesusahan, ada pembatasan di mana-mana. Apa yang kita pikirkan? Apa yang sedang kita rencanakan untuk ke depan di masa sekarang ini? Mungkin ada yang diambil hartanya, mungkin keluarga juga meninggalkan kita, kesehatan pun kadang-kadang merosot. Bapak Ibu, ingatlah bahwa semua anugerah Tuhan. Salomo, raja yang luar biasa, kaya luar biasa, berhikmat luar biasa. Dia berkata di dalam Mazmur 127 bahwa Salomo juga mengakui bahwa sia-sialah orang berjaga-jaga jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Bapak Ibu. Dia mengakui bahwa segala sesuatu yang ada padanya, yang bisa dia nikmati, yang bisa dia rasakan, yang bisa dia raih adalah anugerah dari Allah. Semua datang dari Allah Bapak Ibu. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada kepada kita juga itu datang dari Allah. Karena itu, jikalau Bapak Ibu diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan, dipercayakan sesuatu pekerjaan, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan rajin. Tetapi jangan genggam itu terlalu kuat, supaya ketika nanti itu diambil, kita tidak mengalami sakit yang amat sangat Bapak Ibu. Jikalau kita menjalankan hidup ini, menyadari bahwa kita hanya penata layan Bapak Ibu, bukan pemilik, maka ketika sesuatu hilang dari diri kita, harusnya kita tidak kehilangan banyak, karena itu bukan milik kita Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu yang perlu dikasihi Tuhan, bersyukur adalah hal yang paling mudah ketika kita diberi atau diberkati. Tetapi bersyukur akan menjadi sulit ketika ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Bersyukur akan menjadi lebih sulit ketika ada sesuatu yang diambil dari diri kita, Bapak Ibu. Karena itu, jikalau Tuhan memberi banyak berkat kepada kita, jangan lupa Bapak Ibu, ingat, jangan lupa. Pertama, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa diri,
Jangan sombong Bapak Ibu. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terlebih penting Bapak Ibu, jikalau kita diberkati Tuhan luar biasa, jangan lupa, gunakanlah berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidaklah salah menjadi kaya. Tidaklah salah mengumpulkan harta. Ada hamba Tuhan berkata, bekerja dengan giat, kumpulkan uang banyak-banyak, tabur untuk kemuliaan Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena itu, itulah yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa Ayub bisa kuat bertahan? Karena dia tahu, menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah anugerah Allah. Dan yang kunci yang kedua Bapak Ibu, kita lanjut. Mengapa Ayub bisa begitu kuat dalam menghadapi penderitaan? Kita bisa melihat bahwa Ayub mengasihi Tuhan bukan karena berkatnya, tetapi karena pribadinya Bapak Ibu. Jadi, poin yang kedua, kuncinya adalah kasihilah Tuhan bukan karena berkatnya, tapi karena pribadinya yang agung. Kita buka dalam Ayub pasal 2, ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayub pasal 2, ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan hatinya. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa kemudian kesehatan Ayub pun direnggut Bapak Ibu. Dia mengalami sakit, gatal seluruh badannya, bahkan dia harus menggaruk dengan beling Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan tadi, sudah hartanya hilang, anaknya meninggal, kemudian istrinya mengkhianati, badannya penuh sakit. Jadi istri yang tadi seharusnya mendukung, memberi dorongan untuk semangat bagi Ayub, justru mendorong Ayub untuk berhenti saleh Bapak Ibu. Dan meminta Ayub mati Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, jikalau ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan terpuruk, masih ada orang-orang di sekitar Anda. Kita patut bersyukur Bapak Ibu. Dan sekali lagi kita melihat Ayub tetap bertahan dengan kesetiaannya kepada Allah Bapak Ibu. Nah, bagi Ayub, kesalehannya tidak didasari atas berkat Tuhan. Kesalehan Ayub dibangun di atas kecintaannya akan pribadi Allah yang agung. Jadi Ayub membangun kesalehannya bukan di atas berkat, tapi di atas pribadi Allah yang luar biasa. Karena itu ketika semuanya diambil, Ayub tidak tergoyahkan. Bahkan dia mengasihi Allah sungguh-sungguh. Jadi dikatakan tadi Ayub bukan hanya mau menerima yang baik, tapi dia juga bersedia menerima hal yang paling buruk pun dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat keadaan Ayub, kita bisa tahu bahwa ketika Ayub bisa menerima keadaan dirinya, kita tahu Ayub tidak sekalipun menyalahkan orang lain Bapak Ibu. Dia tidak salahkan pekerjanya, dia tidak salahkan perampok, bukan berarti terus, perampok boleh ya, bukan Bapak Ibu. Tapi dalam hal ini, Ayub tidak menyalahkan perampok. Bahkan yang lebih ekstrim, Ayub tidak menyalahkan setan. Tapi yang dia tahu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Apa yang terjadi di sekitar kita? Mungkin keadaan semakin buruk Bapak Ibu. Yang perlu direnungkan, yang perlu direnungkan adalah jangan sekali-kali kita mudah bertanya, mengapa harus begini? Mengapa kok begini? Mengapa pemerintah harus begini? Jangan sekali-kali begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin kita tahu bahwa ketika dalam keadaan seperti itu, Tuhan ingin kita merespon dengan benar. Tuhan ingin kita merespon dengan tepat. Jadi, yang perlu direnungkan bukan bertanya sebabnya, tapi melainkan apakah kita membiarkan penderitaan itu mematahkan semangat kita?
Apakah kita membiarkan semangat itu membuat kita dalam bekerja kendor, dalam melayani mulai kendor? Seharusnya Bapak Ibu, apapun keadaan hidup kita, jikalau hidup kita bergantung kepada Allah, dan kita tahu bahwa hidup ini adalah anugerah, dan kita mencintai Dia, bukan karena berkatnya, tetapi karena pribadinya yang agung. Apapun kehidupan kita, jangan dijadikan alasan untuk kita bermalas-malas di hadapan Tuhan. Tapi, jadikanlah hidup kita lebih bermakna. Dalam keterpurukan, apakah kita masih produktif dalam hal itu? Cari tahu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk dalam setiap kelemahan hidup kita, berusahalah untuk senantiasa menyukakan hati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang misionaris dari Inggris Bapak Ibu, bernama Bapak Hudson Taylor, mengatakan demikian Bapak Ibu. Semua pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah berkekurangan berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Semua pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah berkekurangan berkat Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Hudson Taylor, maksud saya Bapak Hudson Taylor, seorang misionaris lahir di Inggris di salah satu kota kecil Bapak Ibu, tahun 1832. Ya, beliau sejak kecil sudah dididik oleh papanya untuk memiliki hati misi, Bapak Ibu. Papanya itu seorang ahli farmasi, yang senantiasa membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Dan ayahnya bukan hanya membacakan, Bapak Ibu, tapi dia juga menjelaskan arti ayat-ayat firman Tuhan itu. Maknanya seperti apa kepada Hudson Taylor kecil, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, pada usianya yang kurang dari 5 tahun, Bapak Hudson Taylor ini sudah bisa berkata demikian Bapak Ibu. Nanti jikalau aku dewasa, suatu saat nanti, aku akan menjadi seorang misionaris dan aku akan pergi ke Tiongkok Bapak Ibu. Usianya kurang dari 5 tahun Bapak Ibu. Tapi dia sudah berkata, aku akan menjadi misionaris dan aku akan melayani ke Tiongkok Bapak Ibu. Seiring berjalannya waktu, di usia remaja dia mengalami keraguan-raguan di dalam Tuhan. Dia mengalami kebimbangan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, di usia yang ke-17 tahun, ketika dia masuk ke ruang baca papanya, dia melihat-lihat lalu bertemu dengan satu traktat dengan judul Sudah Selesai. Lalu dia baca, singkatnya dia mengalami kelahiran baru. Dia berlutut kepada Tuhan, dan pada saat itu, sejak saat itu Bapak Ibu, dia serius mengerjakan apa yang pernah dia ucapkan pada waktu usia 5 tahun itu Bapak Ibu. Kemudian dia menjadi seorang misionaris dan pergi ke Tiongkok Bapak Ibu. Dan pada bulan September di tahun 1853, dia mulai berlayar menuju ke Tiongkok dan sampai di Shanghai di awal musim semi tahun 1854 Bapak Ibu. Hudson Taylor melayani Tuhan selama 51 tahun. Melayani Tuhan di ladang misi di negeri Tiongkok Bapak Ibu. Setidaknya dari apa yang sudah dia lakukan, dia sudah mendirikan 20 stasiun misi. Dia sudah membawa 900-an misionaris pergi ke sana untuk melayani di sana. Dia juga merekrut orang-orang tempatan, mendidik mereka sebanyak 700-an orang. Kemudian dia juga mendirikan gereja Bapak Ibu, yang sekali ibadah bisa menampung 125.000 orang. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, apakah sebagai orang yang berkomitmen kepada Allah, yang dia taruh hidupnya di ladang misi, lalu hidupnya terbebas dari bencana, terbebas dari penderitaan Bapak? Tidak Bapak Ibu. Tidak. 2 kali gagal menikah. 2 kali tunangan, 2 kali gagal menikah. Dan pada akhirnya dia menikah dengan seorang gadis bernama Maria, dikaruniai beberapa orang anak. Tidak selesai sampai di situ. Tidak selesai Bapak Ibu. Hidupnya penuh dengan pergumulan bersama dengan tim dan keluarganya. Rumah yang dia pakai untuk penginjilan Bapak Ibu dirusak dan dibakar. Kemudian dia ditinggal oleh anaknya yang usianya 5 tahun. Tak berapa lama anaknya yang
laki-laki umur baru 2 minggu Bapak Ibu, meninggal juga. Dan pada akhirnya ditinggalkan oleh Maria, istrinya. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau kita lihat Bapak Ibu, seorang yang menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan, mengalami penderitaan bertubi-tubi. Namun apakah itu menyurutkan hati Bapak Austin Taylor? Tidak Bapak Ibu. Semangatnya tetap menyala, melayani Tuhan. Bahkan dia bisa berkata tadi, segala sesuatu pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak akan pernah berkekurangan berkat Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, bersyukur adalah hal yang mudah ketika kita diberi, ketika kita diberkati. Tapi bersyukur menjadi hal yang sulit ketika kita kehilangan atau ada yang diambil dari diri kita. Merenungkan kebenaran firman Tuhan kali ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa menjadi orang Kristen yang taat, menjadi orang Kristen yang cinta kepada Tuhan, tidak membuat kita kebal terhadap penderitaan, tidak membuat kita kebal terhadap persoalan dan pergumulan. Karena itu, setiap kita maksud saya Bapak Ibu, mungkin punya persoalan dan pergumulan, sedang menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Kita perlu berjaga-jaga Bapak Ibu, karena setiap kita bisa terkena dampaknya Bapak Ibu. Dan kita perlu berwaspada. Dan hal yang paling penting adalah kita perlu tahu bahwa hal yang paling sulit adalah tidak berbuat dosa ketika kita ada dalam sebuah pencobaan. Tidak berbuat dosa ketika kita sedang ada dalam sebuah penderitaan. Itu hal yang paling sulit Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, ketahuilah bahwa hidup yang bergantung kepada Allah memampukan kita untuk bisa melihat bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Segala sesuatu datang dari Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bergantung kepada Allah. Dan hidup yang bergantung kepada Allah juga memampukan kita untuk bisa melihat bahwa kita perlu membangun kesetiaan kita. Kita perlu mencintai Tuhan, bukan karena berkatnya, tapi karena pribadinya Bapak Ibu. Saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami persoalan pergumulan yang berat, mengalami kehilangan. Itu bisa pekerjaan, harta, keluarga. Jadi tidaklah salah mengakui kesedihan kita, mengakui keterpurukan kita, jujur terhadap diri, kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Menangis tidak apa-apa, meratap tidak apa-apa Bapak Ibu. Ketika keadaan tidak semakin baik. Bahkan Tuhan Yesus saja dalam kasus-kasus tertentu Bapak Ibu, dia juga menangis. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal 11 Bapak Ibu, Tuhan Yesus menangis. Karena itu, setiap orang, setiap kita yang bisa bertahan dalam penderitaan, ketika kita mencintai Allah karena pribadinya yang agung. Setiap kita Bapak Ibu bisa bertahan dan kuat dalam penderitaan, asalkan kita mencintai Tuhan, bukan karena berkatnya, tapi karena pribadinya yang agung Bapak Ibu. Dan ketika kita ada dalam penderitaan, tetaplah bergantung kepada Allah yang Maha Tinggi, dan percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami melihat kehidupan kami sekarang ini mungkin tidak semakin baik, mungkin kami mengalami kesusahan dalam menjalani hidup ini, tapi ajar setiap kami Tuhan, supaya kami bereaksi yang tepat, bukan bereaksi yang salah, dan ajar kami juga bahwa dalam kami menjalani hidup ini, supaya kami belajar bahwa apapun yang bisa kami raih, apapun yang bisa kami nikmati, semua datang dari Tuhan. Dan ajar setiap kami, supaya kami juga percaya bahwa Tuhan harusnya yang menjadi pusat perhatian kami. Harusnya kami bisa mengasihi Tuhan, bukan karena berkat-berkat Tuhan, tetapi kami mengasihi Tuhan karena pribadinya yang agung. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami, biarlah Roh-Mu yang suci itu memampukan kami, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, kiranya Tuhan menguatkan setiap kami, menolong setiap kami dalam menjalani hidup ini, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap kegiatan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati. Dan pada akhirnya kami juga rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus, mari kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkanlah dan lakukanlah, dan terimalah damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus yang ajaib, dan pertolongan dari Roh Kudus yang akan menuntun setiap kehidupan kita, supaya hidup kita senantiasa ada di jalan-jalan Tuhan. Terimalah segala berkat Tuhan bersama dengan kebaikannya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya telah terima berkat Tuhan. Mari bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.